Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Nurhisanatul Elma, duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri Bina Bakti Sapa. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengapa berbagai macam aktivitas ilegal seperti perjudian, narkoba, prostitusi, korupsi, dan pencucian mata uang masih terus berlangsung walaupun dilarang? Siapakah sebenarnya yang menjaga roda itu tetap berputar? Apakah semua hanya karena permintaan yang tak pernah surut? Atau adakah hal lain yang bergerak dalam bayang-bayang yang jauh dari pandangan kita? Gambaran inilah yang dihadirkan Terelie melalui novel serial aksi. Oleh karena itu, dalam video kali ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Pulang. Pulang adalah sebuah karya yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan pertama kali oleh Republika Penerbit pada tahun 2015. Buku bergenre action thriller dan fiksi politik ekonomi ini memiliki jumlah halaman sebanyak 400 halaman dan merupakan buku ketiga dalam serial aksi Terelie. Pulang menceritakan perjalanan hidup Agam, seorang anak pedalaman Sumatera yang berhasil membunuh rasa takutnya ketika melawan babi hutan raksasa. Keberaniannya itulah yang membawa ia tumbuh ke dalam lingkaran keluarga Tong, sebuah jaringan keluarga shadow ekonomi internasional. Dengan nama baru Bujang, ia ditempa menjadi sosok yang tangguh sekaligus petarung hebat berjulukan babi hutan. Namun, konflik besar melanda dan mengancam keutuhan keluarga Tong. Bersama para sekutu setianya yaitu Wai, si kembar Yuki dan Kiko serta Salonga, Bujang harus memimpin perjuangan taktis melawan dan menghadapi konspirasi global tersebut. Di balik desing peluru dan ketegangan yang mendebarkan, sejatinya Pulang menceritakan kisah perjalanan Bujang menemukan makna pulang yang sesungguhnya. Analisis dan penilaian buku melalui kelebihan dan kekurangan. Kelebihan novel ini terletak pada keberhasilan penulis dalam memadukan aksi menegangkan dengan intrik politik ekonomi yang cerdas. Alur maju mundur yang disusun dengan rapi membuat membaca penasaran. Dan buku yang didesain dengan menarik serta tipografi yang nyaman dibaca. Adapun kekurangannya, tokoh terlalu sempurna sehingga ketegangan dalam cerita berkurang. Kemudian, dialog antar tokoh yang terlalu berat, teori ekonomi sehingga membuat pembaca sulit mengerti. Kemudian yang terakhir, lapisan doff pada cover yang mudah kotor. Beberapa tips dan saran dari saya sebagai pembaca. Untuk penulis, kurangi dialog antar tokoh yang terlalu banyak teori ekonomi dan berikan tokoh utama kekurangan agar lebih manusiawi. Dan untuk penerbit, tingkatkan kualitas fisik buku melalui cetakan bab yang lebih diperjelas dan gunakan bahan cover yang tidak mudah kotor. Mengenai tema, relevansi sosial, gaya bahasa, struktur, dan karakterisasi. Novel ini mengkritik dominasi elit informal lewat tema shadow economy dan juga sekaligus menjadi metafora bagi manusia modern yang kehilangan arah spiritual. Kisah ini dibungkus dengan gaya bahasa yang lugas, dinamis, dan bertempo cepat. Kemudian, tokoh utama dalam buku ini adalah Bujang yang digambarkan sebagai intelektual tangguh dan pemberani, namun rapuh oleh memori masa kecilnya. Nilai dan pesan yang terkandung dalam buku ini adalah nilai moral, nilai sosial, dan nilai spiritual. Di tengah dunia yang penuh ambisi, kesetiaan dan kejujuran tak akan pernah dapat ditukar oleh uang maupun kesuksesan. Karena sukses secara materi akan hampa jika kita kehilangan arah. Namun, sejauh apapun kita tersesat, akan selalu ada jalan untuk kembali. Dan doa ibu adalah tempat untuk pulang bagi jiwa-jiwa yang lelah. Sebagai kesimpulan, Pulang bukan hanya novel aksi komersial, melainkan kritik cerdas terhadap kapitalisme global dan refleksi tajam mengenai pencarian jati diri. Novel ini sukses menggabungkan aksi yang menegangkan dengan nilai-nilai spiritual sehingga sangat direkomendasikan bagi para remaja yang menyukai cerita bertensi tinggi dan syarat akan pemikiran kritis.
Pada akhirnya, sejauh apapun kita melangkah, kita hanyalah pengembara yang mencari jalan untuk kembali. Karena sejatinya, pulang bukan sekedar tentang arah, melainkan jalan di mana kita berdamai dengan masa lalu dan kembali menemukan fitrah diri yang sesungguhnya. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.